Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin film yang sebenarnya gue agak telat banget sih nontonnya ini ya karena udah turun di bioskop. Kemarin gue nonton itu masih tersisa 2 show lagi di bioskop, itu pun di dekat rumah gue gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang apakah masih ada atau emang udah benar-benar musnah gitu ya. Ini adalah film berjudul Sound of Freedom, film yang benar-benar bikin gue penasaran sih karena ini bukan datang dari studio gede. Ini film benar-benar bukan IP yang udah terkenal, sebuah drama yang jadi sleeper hit tahun lalu ya di Hollywood. Dia itu budgetnya itu nggak sampai 20 juta dolar lah. Itu hitungannya film indie ya. Tapi pendapatannya itu lebih dari 10 kali lipat kalau nggak salah ya. Sekitar 250 juta dolar lah sedunia ya, global. Dan yang bikin menarik adalah banyak kontroversi sebenarnya soal film ini ya. Tapi gue nggak akan ngebahas dulu kontroversinya karena itu semua ada di luar filmnya gitu ya. Cuman gue pengen ngomongin aja ini film kayak gimana. Film ini didirect sama Alejandro Monteverde, sutradara yang gue juga baru tahu dari film ini, nggak pernah tahu. Tapi yang gue tahu adalah bintang utamanya ya, Jim Caviezel. Ini gue nggak tahu ngomongnya bener atau salah ya. Tapi doi adalah aktor favorit gue karena dia adalah pemain di series favorit gue juga, Person of Interest. Tapi jauh sebelum itu, dia adalah aktor yang cukup mengguncang dunia ya dengan penampilannya yang benar-benar menyayat hati di Passion of the Christ. Gila, kalau kalian ingat film itu, wah gokil sih doi. Dan di sini dia berperan sebagai Tim Ballard ya. Ini adaptasi cerita dari orang bernama Tim Ballard ya, orang yang asli, seorang polisi Homeland Security gitulah yang tugasnya itu nangkepin pelaku-pelaku pedofil. Suatu hari itu dia tergerak gitulah hatinya untuk menuntaskan kasus pedofil ini sampai akar-akarnya gitu ya. Karena sebenarnya dengan menangkap pedofil itu belum berarti dia menyelamatkan anak-anak yang jadi korban para pedofil itu gitu kan. Jadi dia mulailah menyelidiki asal muasal dan gembongnya gitu ya, yang memperjualbelikan anak-anak di bawah umur untuk jadi budak seks. Kalau dengar sinopsisnya tadi mungkin kalian akan berpikir ini wah ini film tentang agen yang berusaha menyelamatkan seorang anak ala-ala Taken gitu kan, atau film-film serupa lah, Hollywood serupa. Tapi enggak sih, jangan salah paham ya. Dan jangan juga berekspektasi ini adalah film action gitu ya. Lebih tepatnya sih drama yang banyak suspense-nya sih, karena emang ya ini ngomongin isu yang sensitif gitu kan, soal trafficking, menitik beratkan ke sisi dramanya, sisi emosionalnya film ini. Dan berhasil sih menurut gue gitu, karena emang itu yang bikin gue sebagai penonton pun kayak anjir men, bener-bener ngerasa banget hancurnya gitu hati seorang Tim Ballard gitu ketika dia ngeliat ada anak kecil digituin gitu sama orang-orang gak bertanggung jawab, sama orang-orang gila gitu ya. Sementara dia sendiri punya anak, apalagi sekarang gitu gue kan udah punya anak gitu ya. Dan kayak makin relate aja, kayak makin kerasa aja gitu nyesnya gitu. Apa yang terjadi kalau itu anak lu gitu men, gila. Diculik terus dijual belikan ke luar negeri kemana gitu ya. Ini kan kejadiannya tuh sebenarnya di Amerika si agen Tim Ballard ini, tapi kejadian jual beli anak ini banyak terjadi di Amerika Latin gitu kan. Ya ini emang jaringan organisasi yang gila-gilaan sih, yang kayaknya susah banget gitu untuk memutus sampai ke akar-akarnya. Makanya di sini kita dilihatin gimana usahanya Tim Ballard dari dia seorang polisi Homeland Security sampai dia resign untuk jadi independen buat menyelidiki kasus ini, sampai dia minta tolong orang-orang di Kolombia, polisi di sana, mantan karyawan kartel dulu gitu kan yang punya informasi soal perdagangan anak ini, karena menurut dia adalah anak-anak Tuhan tidak bisa diperjualbelikan. Nah ini yang menarik nih, Angel Studio itu emang terkenal dengan film religinya ya. Bahkan kalau lu lihat di Wikipedia gitu ya, film ini tuh emang disebut Christian drama. Jadi film yang unsur religinya kental banget gitu. Yang gua tangkep ya, ceritanya tuh universal gitu. Siapapun bisa relate, sesimpel itu muatan religinya, tapi secara film kena banget gitu. Itu yang menurut gua di film Indonesia belum banyak yang bisa melakukan itu ya. Maksudnya film yang ada unsur religi tidak terlihat menggurui, tapi esensinya masih dapat. Ada satu anak yang dari awal film, di opening film ini udah diceritain kalau dia itu diculik kakak adik, dan si Tim Ballard ini baru bisa nyelamatin adiknya gitu, dan dia berjanji sama adiknya untuk menyelamatkan kakaknya. Karena di ajaran agama Kristen kalau nggak salah namanya si Tim itu dalam bahasa Spanyol itu Timoteo, dan itu tuh artinya penyelamat anak. Dan nanti kita bakal dibawa gitu gimana dia itu ke Kolombia, ke Amerika Latin, pokoknya ngider-ngider lah, nyari gitu gimana caranya mancing para pedagang anak ini gitu kan, sampai akhirnya nanti dia ngejar jejak-jejak si kakaknya ini yang masih hilang ke daerah-daerah hutan pegunungan gitu, yang dimana si kakaknya ini disekap sama pasukan pemberontak. Wah pokoknya ribet lah, tapi semuanya itu ya mengalir aja gitu dari awal sampai akhir gitu. Gimana caranya si sutradaranya ngemas cerita yang linear ini gitu, simple tapi juga tetap mencekam, bikin tegang juga, dan tetap bisa ngasih adegan-adegan yang emosional gitu, yang bener-bener wah anjir
bikin sedih banget gitu ya. Balik lagi ya, karena pengalaman gue punya anak juga gitu, jadi gue nonton ini tuh makin relate aja. Jadi kayak berapa kali gitu gue menahan air mata gitu ya, karena emang bener-bener anjir ini men, kejadian kayak gini kalau terjadi gitu sama anak lu sendiri gitu kan, lu juga nggak mau gitu. Di sini kan ada sudut pandang si ayah dari anak yang lagi dicari sama si tim ini gitu kan, dan itu bener-bener wah gila, patah hati gue ngelihatnya gitu. Powerful banget sih adegan-adegan yang dramatisnya gitu ya. Apalagi mereka ini kayak banyak pakai shot close up, kerasa banget gitu mukanya si tim ini gitu. Rasanya hati dia hancur gitu ketika ngelihat anak-anak yang jadi korban perdagangan manusia ilegal. Aktor anak-anaknya pun oke menurut gue gitu. Mereka mainnya bagus banget sih. Itu yang bikin kayak bener-bener film ini meyakinkan buat gue gitu. Jadi kayak wah ini kalau kejadian kayak gini gimana ya, bangsat. Ditambah scoring musiknya yang mendukung, gimana lu nggak makin terharu, gimana lu nggak makin sedih gitu dengan scoring musik yang kayak emang didesain untuk ke arah sana gitu ya. Itu nggak masalah sih, tapi dengan adanya scoring musik itu tuh jadi makin lebih perih aja sih gue ngelihatnya. Jadi menurut gue nggak aneh sih kalau film ini tiba-tiba jadi sleeper hit di Amerika tahun lalu gitu ya, karena emang film itu sesimpel itu gitu. Digarap dengan cukup baik untuk ukuran film independen ya, dengan budget yang tadi gue bilang gak lebih dari 20 juta dolar, bahkan gak nyampe 15 juta dolar gitu, tapi dia bisa ngasih cerita yang menurut gue well made gitu ya, based on true story tapi dikemasnya well made banget. Dan ngomongin kontroversi yang gue bilang di awal tadi ya, emang banyak yang ngeritik film ini karena terlalu lebay gitu, dramatisasinya berlebihan gitu, tapi ya sebenarnya kan film based on true story emang gak harus sama-sama banget. Maksud gue yang penting esensinya dapet gitu. Tapi bukan berarti hal-hal yang di film ini gak bisa kejadian juga gitu. Bisa-bisa aja terjadi. I mean di luar kontroversinya film ini gitu, apapun itu gitu. Tapi secara konten film ini ya emang berhasil ngasih sesuatu yang menurut gue impactful dan powerful sih. Gak tahu ya pas video ini tayang mungkin Sound of Freedom udah gak ada di bioskop kalian, tapi kalau nanti ada kesempatan buat nonton film ini, entah nanti di streaming, entah nanti di OTT, atau mungkin masih ada di bioskop hari ini, cobain aja lah. Jadi kalau mau gue kasih skor, kayaknya 8 dari gue. Bikin gue terbuka gitu soal perdagangan manusia, terutama perdagangan anak di bawah umur gitu ya. Dan ada orang yang bener-bener ngejar jaringan-jaringan bejat ini gitu di sana ya, gue salut sih. Karena emang orang-orang kayak gini gak jauh beda lah sama koruptor, sama pedagang narkoba gitu kan, sama penjahat-penjahat lainnya gitu, sama-sama bejatnya di dunia ini. Siapa tahu ada yang udah nonton dari minggu-minggu lalu gitu ya, terus tiba-tiba ngeliat Cinecrip, kok ada review ini. Silahkan komen menurut kalian gimana, gue pengen tahu juga persepsi kalian soal film ini. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di medsos, dan join membership Cinecrip. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.